Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya akan melanjutkan kuliah hari ini. Saya akan berbicara dua topik ya, tentang yang pertama adalah tentang bromometri, bromatometri dan bromometri. Dan yang kedua nanti adalah di beberapa textbook itu adalah titrasi yang mendasarkan pada reaksi-reaksi khusus. Sebenarnya gini ya, konsep titrasi itu kan ketika suatu senyawa itu bereaksi dengan suatu senyawa yang lain. Dan itu terjadi secara ekivalen, artinya ketika titik ekivalen itu bisa diamati dengan suatu indikator untuk menghasilkan suatu titik akhir titrasi, dan reaksinya itu berjalan cepat, maka itu bisa, ya. Sehingga nanti dimungkinkan Anda atau saya datang, namanya titrasi itu akan berbagai jenis macamnya ketika ada suatu reaksi kimia yang memungkinkan itu dilakukan titrasi, ya. Sehingga nitrimetri itu nanti dalam beberapa buku itu dinyatakan dengan specific reaction, atau yang dia itu tidak mendasarkan pada mainstream jenis reaksi yang ada. Selama ini kan titrasi itu berdasarkan mekanisme reaksinya, ada yang kita kenal dengan netralisasi, ya, asam basa, ada pengendapan yang itu terkenal dengan argentometri, ada kompleksometri, ya, pembentukan kompleks, kemudian ada redox. Dan saat ini saya akan melanjutkan berbicara tentang redox titration atau reaksi yang melibatkan reaksi oksidasi reduksi, dan itu metodenya sekali lagi juga banyak. Kita mengenal ada yodimetri, yodometri, yodatometri, serimetri, dan sekarang ini adalah bromatometri dan bromometri. Dulu ini ketika dulu saya ngasih steni dan saya awal-awal jadi dosen, praktikum bromometri ini dulu adalah suatu dilakukan. Sekarang tidak, karena ini melibatkan teknik yang sangat tricky sekali, teknik yang yang akan membuka pemahaman kita tentang apa itu reaksi adisi, reaksi substitusi, ya, reaksi redox. Karena nanti bromometri itu tidak hanya melalui reaksi oksidasi reduksi, tapi senyawa yang bisa bereaksi secara adisi dengan BR2 juga bisa, ya. Tapi ini secara umum bromatometri dan bromometri ini masuk pada kelompok reaksi redox, ya, gitu. Oke, Mas dan Mbak. Jadi kalau ada istilah bromatometri itu metri itu pengukuran, bromato itu berasal dari kalium bromat. Berarti dia melibatkan penggunaan ini KBRO3. Ingat, KBRO3 itu adalah baku primer, ya. KBRO3 itu adalah baku primer, sehingga ini tidak perlu dilakukan pembakuan. Jadi langsung aja pembakuannya mendasarkan pada berapa KBRO3 yang ditimbang, dan valensinya adalah 6, ya, valensinya adalah 6. Karena apa? Karena kalau kita punya KBRO3 terus kita tambah dengan KBr, kemudian ditambah dengan HCl, maka nanti akan dihasilkan BR2. Dan sebagaimana pada I2, satu molekul BR2 itu ekivalensinya adalah setara dengan 2 elektron, sehingga valensinya adalah 3 kali 2, ya. Itu bromatometri. Jadi kalau bromatometri itu penetapan kadar dengan menggunakan kalium bromat. Makanya disebut dengan bromatometri. Bromato itu berasal dari bromat, BRO3, kemudian metri itu pengukuran, ya. Lah kalau bromometri kan beda, ya. Bromometri itu adalah penetapan kadar dengan menggunakan gas brom. Gas brom. Brom itu BR2, ya. Jadi kalau bromometri, kalau brom itu adalah BR2. Brom itu BR2, ya. BR2 itu namanya adalah brom. BR2. Lah Mas dan Mbak, BR2 inilah nanti yang dia akan bereaksi dengan analit kita, ya. BR2 inilah yang nanti yang akan bereaksi dengan analit kita. Oke, Mas dan Mbak, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan dengan bahwa bromometri itu adalah nanti bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang bisa bereaksi cara adisi dan substitusi. Jadi kalau kita punya gugus-gugus ikatan rangkap, ya, yang punya ikatan rangkap, ya, punya ikatan rangkap. Misalkan dulu
misalkan kita punya suatu 1,3 butadiene atau apalah yang ada ikatan rangkap, maka ikatan rangkap itu dia bisa bereaksi secara adisi ya. Dulu kita mengenal adisi Markov-Nikov ya. Jadi suatu senyawa yang dia itu mempunyai ikatan rangkap itu kan dia bisa bereaksi dengan Br2 itu adisi ya, Br2 itu adisi. Contohnya adisi itu nanti seperti ini Mas Denbak, kalau kita punya ikatan rangkap ya, ini dulu dilakukan oleh anak bimbingnya Pak Dibyo, dia mengembangkan di tesisnya ya, di S2-nya, dosen di salah satu tes di Solo itu menetapkan kadar ini namanya pentagamapunon, PGV0 ya, mungkin Anda pernah dengar PGV0. Maka nanti dulu sama dengan prediksi bahwa ini nanti valensinya 8, nanti saya jelaskan. Ya, ini adalah reaksi. Kalau di sini, ini nanti kan ini ikatan rangkap ya. Maka kalau nanti di sini ada Br di sini, kemudian di sini juga ada Br, dia mengalami adisi, maka senyawa seperti ini tuh bisa dilakukan analisis secara bromometri. Karena apa? Br itu bisa bereaksi secara adisi, ataupun dia juga bisa bereaksi di sini melalui substitusi, tergantung pada gugusnya. Kalau gugusnya itu adalah OH ya, OH itu adalah pengarah ortopara, maka dia akan substitusinya BR itu akan diarahkan pada posisi orto. Berarti di sinilah karena paranya itu dia sudah ditempati oleh gugus lain, nggak mungkin BR2 masuk, maka nanti valensinya di sini adalah 1 molekul BR2, di sini 1 molekul BR2, kemudian di sini 1 molekul BR2, dan di sini 1 molekul BR2. Berarti ada berapa? Ada 4 molekul. Dan pada waktu itu memang dilakukan, dibuktikan dengan di lab, dan itu valensinya memang 8 ya, 8. Kan mudah aja caranya gimana? Kita kan punya rumus kadar sama dengan V. Kalau ini karena ini metodenya bromometri ya, V Tio Blanco min V Tio sampel dikalikan normalitas Tio dikalikan berat ekivalen. Nah, berat ekivalennya ini yang dicari. Berat ekivalennya dicari. Berat ekivalen rumusnya apa? Berat molekul per valensi. Kemudian kadar ini karena PGV0-nya ini murni, kan kadarnya itu dianggap 100%. Maka nanti ketemu valensinya berapa? N itu. Nah, ternyata N itu mendekati 8. Nah, berarti ini valensinya 8. Gitu ya Mas Denbak. Itu ini pengembangan metode seperti itu. Oh, ini secara terprediksi memang 8. Ya, kita dulu memprediksi 8 dan dari hasil lab juga ini memang 8 ya. Saya kembali lagi ke bromometri Mas Denbak. Ya, sekali lagi bromometri itu digunakan untuk reaksi-reaksi yang mampu bereaksi secara adisi. Tadi saya katakan ikatan rangkap 2 itu adisi, dan ataupun dia bisa mengalami reaksi substitusi. Biasanya itu pada benzen. Sehingga kalau seperti PGV0 tadi, dalam strukturnya dia di situ ada benzen, cincin benzen, maka dia bisa mengalami reaksi substitusi. Kemudian dia juga ada ikatan rangkap, maka dia bisa mengalami reaksi adisi ya itu. Dulu pada saat ngajar dulu ya, saya ingat saya pas ngajar awal-awal untuk mahasiswa semester berapa dulu ya? Oh enggak, dulu itu pas ngasih teknik gitu ya, pas dulu ngasih teknik itu seperti ini kita keluarkan di responsi untuk memprediksi berapa valensinya, dan beberapa universitas luar negeri kalau saya belajar ya, mesti di luar UGM itu biasanya juga saya ngajar bromometri ini, pertanyaan favorit saya adalah memprediksi berapa valensi dari suatu senyawa obat. Intinya gini ya, karena kita orang dewasa pembelajarannya, bromometri itu digunakan untuk reaksi analisis senyawa-senyawa yang bersifat reaksi adisi, bisa mengalami reaksi adisi ataupun reaksi substitusi ya gitu, reaksi adian substitusi. Tadi seperti contoh yang bagus adalah PGV. Nah, ini sekarang bromometri Mas Dan. Jadi bromometri selain bromnya sendiri, artinya memang ada gas brom itu kalau Anda mau beli ya, tetapi kan biasanya supaya itu terkendali, justru bromnya itu nanti kita generate, artinya bromnya itu kita
bromnya itu kita hasilkan. Hasilkan dari mana? Dari ini, Mas dan Mbak. Jadi dari KBRO3, kemudian KBr dan HCl. Jadi kalau kita punya KBRO3, kemudian kita tambah dengan KBr dan kita tambah dalam suatu medium asam klorida yang pekat, ya, maka itu akan dihasilkan BR2. Ingat ya, dalam titrasi BR2 ini dihasilkan dari mana? KBRO3, KBr, HCl. Jadi kalau nanti Anda kerja di lab, jadi Anda mengambil menimbang KBRO3 atau mengambil larutan KBRO3, kemudian Anda tambah dengan KBr, kemudian setelah itu Anda tambah dengan HCl. Jadi HCl-nya itu harus pekat, ya, HCl-nya harus pekat, maka Anda akan memperoleh gas BR2, ya. Gas BR2 inilah yang nantinya akan mengalami reaksi adisi atau reaksi substitusi. Nah, kemudian gini Mas dan Mbak, karena BR2 itu dia oksidator yang sangat kuat. Jadi cara kerjanya nanti gini ya, Anda punya sampel, Anda tambah dengan KBRO3, Anda punya KBr, kemudian HCl, maka nanti akan dihasilkan BR2. Nah, BR2 itu nanti yang akan mengalami reaksi adisi atau reaksi substitusi dengan sampel kita. Misalkan kalau nanti di contohnya itu misalkan itu dulu kalau saya adalah asam salisilat dulu yang sering saya pakai, ya. Kalau ini misalkan Anda punya fenol, ya, punya fenol. Fenol itu kan dia bisa mengalami reaksi substitusi, maka nanti BR akan masuk di sini, ya, BR akan masuk di sini, kemudian dia juga akan masuk di sini dan dia akan masuk di sini, maka valensinya 6. Ya, valensinya 6. Saya pastikan 6. Ya, gitu. Nah, dengan juga kalau sampel kita dalam salisilat. Jadi cara kerjanya nanti sama ya, fenol asam salisilat ya, sama-sama mengalami reaksi substitusi ya. Kalau asam salisilat kan gini Mas dan Mbak, ya, misalkan ya, kalau asam salisilat itu kan fenol tambah gugus COOH pada gugus COOH saja. Ya, kalau asam salisilat kan gini. Jadi asam salisilat juga bisa Anda tetapkan secara bromometri, ya. Ini asam salisilat. Nanti awal-awal begitu Anda tambah dengan dengan HCl, maka dia akan mengalami reaksi dikarboksilasi, kemudian dia akan menjadi dikarboksilasi akan jadi fenol, kemudian fenol nanti bereaksi dengan BR2 akan menghasilkan tribromofenol. Ya, ini asam salisilat contohnya seperti ini Mas dan Mbak, ya, ini contohnya. Oke ya, saya ulangi lagi. Anda menghasilkannya BR2 itu pakai apa? Anda punya KBRO3 ditambah dengan KBr dalam suasana HCl pekat ya, ini ya HCl, maka akan dihasilkan BR2. Makanya tadi saya katakan KBRO3 itu kan baku primer, ya. KBRO3 adalah suatu baku primer. Dan dia tidak perlu dibakukan. Baku primer dan dia tidak perlu dibakukan. Kenapa? Karena baku primer, valensinya berapa? 6, karena ini. Kalau Anda punya KBRO3, kemudian Anda tambah KBr, kemudian Anda tambah HCl, maka dia akan dihasilkan 3BR2. Berarti kan 1 mol KBRO3, dia akan bereaksi dengan 3 mol BR2, akan menghasilkan 3 mol BR2, dan 3 mol BR2 berarti kan setara dengan 3 kali 2 elektron. Berarti 6 kan valensinya. Nah, setelah Anda menghasilkan BR2, terus Anda tambah dengan sampel, kemudian itu dibiarkan, Anda gojok-gojok. Karena begitu terbentuk BR2, kemudian dia bereaksi dengan sampel, Anda gojok, ya, biarkan. Kenapa? Karena reaksi oksidasi dan reaksi adisi dan reaksi substitusi itu kan dia berjalan agak lambat, ya, maka itu harus kita biarkan. Baru setelah itu, ingat, BR2 yang kita buat ini harus berlebih. Biar apa? Biar ada sebagian BR2 yang itu dia bereaksi dengan sampel dan masih ada sisa BR2. Nah, sisa BR2 ini, BR2 itu kan oksidator yang lebih kuat daripada I2, Mas dan Mbak.
Jadi tidak bisa langsung Anda titrasi dengan tiosulfat, itu nggak bisa. Maka BR2 itu harus ubah dulu menjadi I2. Jadi BR2 itu harus diubah dulu dengan I2 supaya potensial oksidasinya itu diturunkan. Ya, gitu. Kalau dia sudah menjadi I2, baru I2 itu nanti dititrasi dengan menggunakan natrium tiosulfat. Gitu ya. Nah, sekali lagi yang kita dari sini, maka natrium tiosulfat Na2S2O3 itu setara dengan I2. I2 ini adalah setara dengan BR2 sisa. Karena tadi kita kan menghasilkan BR2. BR2 ini ada yang sebagian bereaksi dengan sampel, dengan asam salisilat misalkan, atau dengan fenol, kemudian masih ada sisa BR2. Nah, sisa BR2 ini, Mas dan Mbak, kita tambah dulu dengan Ki, supaya apa? Menghasilkan I2. Kenapa harus dirubah I2? Karena BR2 itu potensial oksidasinya sangat besar sekali. Sehingga kalau nanti Anda langsung titrasi, misalkan ya BR2 kok itu Anda langsung titrasi dengan natrium tiosulfat, maka yang dihasilkan tidak hanya natrium tetrationat. Yang dihasilkan tidak hanya natrium tetrationat, tapi yang dihasilkan akan menghasilkan sulfat, bahkan sulfida. Sehingga nanti Anda akan kesulitan untuk melihat bagaimana ekivalensinya. Ya, bagaimana ekivalensinya. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu banyak. Makanya BR2 harus diubah dulu menjadi I2. Ya, I2. Supaya apa? Kalau nanti dia sudah berubah menjadi I2, kalau itu nanti dia dititrasi dengan natrium tiosulfat, maka hanya dihasilkan natrium tetrationat, Na2S4O6. Dia hanya dihasilkan natrium tetrationat, ya, natrium tetrationat. Oke ya Mas dan Mbak. Kemudian ini sudah ada keterangan adanya brom tidak langsung dititrasi dengan natrium tiosulfat dikarenakan perbedaan potensialnya yang sangat besar. Akibatnya, karenanya jika brom langsung dititrasi dengan natrium tiosulfat, maka yang dihasilkan tidak hanya tetrationat, ya, S4 O6, tetapi dia juga akan dihasilkan sulfat, bahkan sulfida yang berupa endapan kuning, ya. Nah, gitu. Bagaimana cara perhitungan valensinya? Tadi sudah saya katakan sama dengan penentuan valensi pada titrasi redox yang lain. Artinya apa? Berapa banyaknya elektron yang terlibat pada reaksi, ya. Gitu. Jadi kalau satu molekul BR2 ya dia setara dengan 2 elektron, maka kalau dia setara dengan 2 elektron berarti kan valensinya 2. Kalau satu analit, ya, itu dia bereaksi dengan satu molekul BR2. Nah, kalau seperti asam salisilat atau fenol seperti ini Mas dan Mbak, fenol seperti ini, ya, kalau Anda punya fenol, asam salisilat, maka dia akan bereaksi dengan 3 BR2. Ya. Berarti karena 1 mol fenol atau 1 mol asam salisilat itu setara dengan 3 molekul BR2, dan 3 molekul BR2 itu dia setara dengan 2 elektron, maka valensinya adalah 2 kali 3, berarti valensinya adalah 6, ya, seperti itu. Oke ya. Nah, nanti kadarnya, karena kita yang tadi saya katakan bahwa yang kita titrasi itu adalah I2 hasil reaksi antara BR2 dengan Ki, ya, dan itu setara dengan BR2 sisa. Lalu BR2 yang bereaksi dengan sampel kita dengan fenol atau dengan asam salisilat itu berapa gitu misalkan, ya. Maka kan kita nggak ngerti, maka harus kita lakukan titrasi blanko. Apa itu titrasi blanko? Dalam hal ini adalah kondisinya sama dengan sampel, tapi dia tidak mengandung sampel. Berarti pada titrasi blanko apa yang terjadi, Mas dan Mbak? Jadi semua BR2
itu diubah menjadi I2. Kenapa semua BR2 diubah menjadi I2? Karena tidak ada BR2 yang bereaksi dengan sampel. Itu kalau titrasinya blanko. Tidak ada BR2 yang bereaksi dengan sampel. Ya, gitu. Makanya rumusnya untuk menghitung kadar pada titrasi bromometri ini VTO blanko mesti lebih besar VTO blanko. Kenapa? Karena semua BR2 itu diubah menjadi I2, tidak ada BR2 yang bereaksi dengan sampel. Ya gitu. Kemudian VTO blanko min VTO sampel dikalikan normalitas TIO. Kemudian dikalikan dengan berat ekivalen. Berat ekivalennya apa rumusnya? Berat molekul per valensi. Ya, ingat ya, berat ekivalen itu rumusnya adalah berat molekul per valensi. Nah, valensinya berapa? Kalau dalam hal fenol ini ya valensinya 6 ya gitu. Valensinya 6. Jadi valensinya 6. Saya ingat betul ini dulu favorit kalau Pak dulu pas kuliah saya ada mata kuliah namanya analisis obat Mas dan Mbak, itu ketika saya semester 6 gurunya ya Pak Dibyo itu hampir sering mengeluarkan soal bromometri ini ya. Jadi kalau ada suatu senyawa gitu, senyawa apa, dulu Pak Dibyo itu punya kebiasaan kadarnya itu dibuat sebagai tanggal ujian gitu. Kadang ada clue-clue tersebut sehingga mahasiswa ini kira-kira valensinya berapa ya biar seperti tanggal. Seperti itu dulu. Nah, itu dulu pas saya ya, berapa 20 tahun yang lalu ya. Saya kuliah analisis obat ini lebih. Itu di tahun 2001. Semester 6. Jadi persislah seperti ini tapi 21 tahun yang lalu. Jadi itu dulu saya ingat yang dikeluarkan ujian itu adalah salol. Salol itu adalah apa ya? Fenil salisilat ya kalau nggak salah ya. Fenil salisilat. Jadi asam salisilat kemudian mempunyai gugus fenil sehingga dulu valensinya ya 12 kalau salol ya. Mungkin namanya salol. Yang saya ingat adalah fenil salisilat ya. Benar, fenil salisilat. Ini dulu yang dikeluarkan oleh Pak Dibyo ini. Ya, itu beliau masih sugeng kalau ditanya. Itu dulu dikeluarkan ini. Jadi ya bromometri seperti ini Mas dan Mbak. Beliau menunjukkan cara kerja seperti ini. Jadi cara kerjanya kan timbang seksama lebih kurang misalkan 2 gram fenol, masukkan dalam labu takar dan encerkan dengan air sampai batas tanda. Pipet larutan ini dan masukkan ke dalam labu. Ingat ya, ini tidak banyak yang tahu juga. Dulu saya tahu bahwa titrasi bromometri itu harus dilakukan dalam Erlenmeyer tertutup. Istinya adalah iodine flash. Karena apa? Karena gas BR2 itu menguap. Jadi Anda nggak boleh ya. Ini ilmu-ilmu yang detail. Ilmu-ilmu yang detail itu ini. Kalau Anda menggunakan dulu pas saya karena nggak ngerti ya pada saat praktikum itu kita ya menggunakan Erlenmeyer-nya adalah Erlenmeyer terbuka. Itu ketika awal-awal ya. Tapi ketika dulu saya akhir-akhir menjelang semester 7-8 dikasih tahu Anda harus menggunakan iodine flash. Kenapa iodine flash Mas dan Mbak? Bayangin gini, kalau tadi Anda punya KBRO3, iodine flash itu ini Mas dan Mbak, iodine flash itu ini. Ini namanya iodine flash ya. Jadi bayangkan kalau Anda nanti misalkan punya apa? KBRO3, KBr, HCl ya, menghasilkan gas brom seperti ini. Gas brom itu warnanya kuning. Nah, kalau Erlenmeyer-nya ini nggak Anda tutup, dan nanti ya BR2-nya ada yang menguap. Nah, kalau menguap berarti kan akan mengkacaukan perhitungan. Berarti kalau dalam istilah analisis Anda sudah melakukan kesalahan tersistem. Ya, berarti Anda sudah melakukan kesalahan tersistem. Maka itu nggak boleh, maka itu harus digunakan ini. Namanya apa? Iodine flash ya, yang namanya iodine flash. Jadi ini namanya iodine flash itu seperti ini. Jadi ininya itu Mas dan Mbak, ini itu ada bibirnya gini ya. Sehingga kalau nanti
BR2 itu dia menguap ke atas, nah itu nggak bisa. Oke, oleh orang tua juga masih apa? Ingat tadi ketika reaksi bromometri, ketika ini sampel ini di ini Mas dan Mbak, ya tadi saya katakan setelah Anda dalam iodine flash itu Anda tambah dengan larutan KBRO3, kemudian Anda tambah dengan KBR, kemudian Anda tambah dengan HCl, maka Mas dan Mbak itu digoyang-goyangkan selama 15 menit, digoyang-goyangkan selama 30 menit, Allah. Ya, selama 30 menit digoyang-goyangkannya, kemudian setelah itu dia didiamkan selama 15 menit. Kenapa harus digoyang-goyangkan selama 30 menit, Mas dan Mbak? Karena sekali lagi ini adalah reaksi adisi. Reaksi adisi itu kan tidak seperti reaksi ionik yang itu cepat sekali ya, karena ini reaksi adisi, maka itu digoyang-goyangkan selama 15 menit, kemudian setelah itu didiamkan selama 15 menit. Nah, ini kan tetap ada potensi, ada gas BR2 yang menguap. Tetap ada potensinya. Ada potensi gas BR2 yang menguap. Ya. Sehingga orang-orang tua kita, guru-guru kita itu ngajarinya ini tuh diisi. Ya, iodine flash ini tuh diisi dengan apa Mas dan Mbak? Di sini tuh diisi dengan larutan KI ya, diisi dengan larutan KI. Karena kalau ini Anda isi dengan larutan KI kan tidak masalah. Karena nanti penambahan KI kan itu harus berlebih untuk mengubah BR2 menjadi I2. Sehingga kalau di sini ada gas BR2, kalau bahasa Jawanya itu brobos ya. Brobos itu artinya dia itu keluar dari sekat yang ada, itu namanya brobos. Tapi kalau ini ya dia keluar gitulah ya. Ini kan di sini tetap ada kemungkinan namanya gas itu kan ya bisa saja dia itu keluar melalui ini ya, ini ditutup. Kalau Anda nggak percaya kalau ini nggak dikasih BR2, nanti Mas dan Mbak di sini itu warnanya agak kekuning-kuningan gitu, agak kuning. Kenapa? Karena gas BR2-nya itu naik ke sini, gas BR2-nya itu naik ke sini, gitu. Gas BR2-nya itu naik, ya, gas BR2-nya itu naik. Nah, sehingga di sini kalau nanti diisi dengan KI, maka BR2 ketemu dengan KI akan dihasilkan I2, kemudian dia akan turun ke bawah. Nah, gitu. Jadi nggak ada ini usaha maksimal manusia lah ya, itu tidak ada BR2 yang keluar. Maka ini namanya iodine flash ya. Jadi nanti ingat kalau Mas dan Mbak melakukan titrasi iodimetri atau iodometri yang itu harus dibiarkan agak lama untuk sempurnanya reaksi antara gas BR2 ataupun dengan antara I2 dengan analit, maka itu harus dilakukan dalam iodine flash ya, dalam iodine flash. Supaya apa tadi ya, jadi Anda tahu lah ini ilmu detail seperti ini. Oke ya, setelah itu nanti kalau Anda sudah selesai kalau itu nanti Anda sudah selesai, maka Mas dan Mbak waktu penggojokan dan pendiaman selesai, maka itu nanti Anda tambah dengan larutan KI ya. KI itu adalah reduktor yang sangat kuat ya. Jadi begitu Anda tambah KI, maka nanti akan terbentuk I2. Jadi kan ketika Anda punya BRO2, kemudian itu Anda diamkan, Anda goyangkan dan Anda diamkan, maka sebagian BR2 akan bereaksi dengan sampel. Kemudian masih ada sisa BR2. Nah, sisa BR2 ini kemudian kita tambah dengan KI untuk menghasilkan I2. Nah, I2 itu kan warnanya coklat kalau I2-nya banyak. Itu guru-guru kita ngajarinya ketika coklat itu langsung aja titrasi dengan natrium tiosulfat. Coklat itu Anda titrasi terus kemudian akan menjadi warnanya kuning ya. Terus Anda lakukan titrasi sampai kuning muda. Ketika kuning muda ini berarti kan
I2-nya tinggal sedikit. Lalu Anda tambah dengan larutan kanji, ya, larutan amilum atau larutan pati. Biasanya 0,5% ya, benar kan? Larutan kanji 0,5%, ya, itu larutan pati, larutan amilum itu dibuat dengan air panas ya, dengan dipanaskan gitu. Kalau dia sudah larut, baru itu Anda gunakan sebagai indikator. Terus setelah itu ketika warnanya kuning muda Anda tambah dengan amilum atau kanji, larutan kanji, maka dia akan apa Mas dan Mbak? Dia akan berwarna biru ya. Dia akan berwarna biru. Terus Anda lanjutkan titrasi pelan-pelan, begitu warna biru tepat hilang, maka itu berarti titik akhir titrasi selesai. Jadi titik akhir titrasi selesai ketika warna biru tepat hilang. Paham ya? Berarti apa? Berarti I2-nya sudah habis. Berarti apa? Banyaknya I2, banyaknya natrium tiosulfat itu setara dengan banyaknya I2, banyaknya I2 itu setara dengan banyaknya BR2 sisa. Paham ya? Lalu supaya kita bisa tahu berapa banyaknya BR2 yang dia itu bereaksi dengan sampel, maka kita lakukan titrasi blanko. Coba perhatikan ini. Ini kalau Anda nanti baca di Kompendia atau dibaca di Farmakope Indonesia, maka ini kan kalau dititrasi kan sukanya kesetaraan gini ya. Maka apa namanya? Ini adalah berat fenol itu berarti kira-kira 15,69 kali 6. Berat fenol itu. Di fenol itu, ya ini kan angka ini kan untuk 0,1 N. Kalau 1 N kan berarti 15,69. 15,69 itu kan berat ekivalennya. Berarti berat molekulnya kan kira-kira ini dikalikan 6. Berarti 90. Kalau ini 15,7 misalkan 15,7 dikalikan 6. 15,7 dikalikan dengan 6 itu berapa? 15,7 kalikan 6, 90. Oh, berarti fenol itu berat molekulnya adalah 94. 94, sekian. Iya kan? 77 ditambah berapa? Kan kalau bensen ya, bensen kan itu hanya hilang diganti OH. Kalau OH kan 17 ya. 17 tambah 77 ya, apa berarti 94 ya, 94. Ya. Oke, jadi itu Mas dan Mbak. Nah, makanya ini ada kata-kata ini karena ini berarti valensinya adalah 6. Ingat berat ekivalen adalah berat molekul per valensi ya. Kenapa 6? Ini tadi saya katakan karena ingat di sini kalau kita punya asam salisilat atau kita punya fenol, maka fenol itu kan gugus aktivasi pada reaksi substitusi ya. Kalau Anda pernah belajar kimia organik, gugus OH itu kan gugus aktivasi ya, mengaktifasi. Artinya gugus aktivasi itu apa? Substitusi kedua itu lebih mudah dibanding substitusi fenol OH yang pertama ya. Maka ini namanya substitusi kedua itu lebih mudah ya. Ini namanya gugus aktivasi. Nah, gugus aktivasi itu akan mengarahkan substituen selanjutnya itu ke arah orto atau para. Karena dia di sini orto para, maka di sini akan ada satu BR. Ini kan BR2 itu kan dia akan menghasilkan BR plus sama BR minus kan gitu polarisasinya. Maka BR plus itu dia akan bereaksi di sini satu, di sini satu, di sini satu. Berarti apa? Satu molekul fenol bereaksi dengan 3 molekul BR2. Sedangkan satu molekul BR2 itu kan dia bereaksi di setara dengan dua elektron. Karena dia setara dengan 2 elektron, maka berat ekivalennya itu adalah 6 ya, berat ekivalennya adalah 6. Oke Mas dan Mbak, saya lanjutkan ya. Gitu. Kalau ini berapa Mas dan Mbak? Dulu tadi saya cerita, ini dulu di ujian dikeluarkan itu sama Pak Dibyo dulu. Tadi sudah saya katakan ya, valensinya berapa kalau ini? 12 ya, valensinya 12. Kenapa 12? Karena nanti ini diasinnya begitu Anda tambah dengan HCl ya, maka dia akan pecah. Jadi senyawa fenil salisilat ini akan pecah menjadi 2 molekul fenol.
Satu molekul fenil salisilat akan dihasilkan 2 molekul fenol. Fenol kan? Satu molekul fenol tadi bereaksi dengan berapa BR2? Dengan 3 BR2. Berarti kan satu molekul fenil salisilat itu setara dengan 6 BR2. Berarti satu molekul fenil salisilat setara dengan 12 elektron. Ya, setara dengan 12 elektron. Berarti valensinya 12. Jelas ya, ini 12. Jadi ini dulu menarik sekali. Ini sudah detail ya. Saya sudah menjelaskan cara detail bagaimana menghasilkan BR2, kemudian treatmentnya, titrasinya seperti apa, kemudian apa teknik titrasinya ya seperti apa, kemudian cara menghitung kadarnya. Yang penting adalah bagaimana cara menghitung valensinya, itu pun sudah saya sampaikan ya. Oke Mas dan Mbak, saya lanjutkan ya. Nah, kalau ini tadi saya katakan ini valensinya berapa? Valensinya ini adalah 6. Ya, maaf 8 ya. Kenapa? Karena untuk yang satu reaksi di sini reaksinya kan substitusi di sini. Ingat OH itu kan pengarah orto para. Ya, cuma orto yang satu di sini sudah ditempati, jadi nggak bisa. Tinggal satu orto di sini, kemudian dia di sini ada reaksi adisi 1, 2, di sini juga adisi 3, kemudian di sini kan berarti 4. Berarti kan dia melibatkan 4 BR2 karena dia melibatkan 4 BR2 ya, maka akan ada 8 elektron yang itu terlibat ya, sehingga akan ada valensinya adalah 8. Ya, ini sudah dibuktikan tadi saya akan ceritakan dulu anak bimbing S2-nya Pak Tibio ada ya, pengembangan metode bromometri untuk analisis pentagamma funon. Jadi dulu UGM itu dulu punya namanya ini pentagamma funon. Anda harus tahu ya, pentagamma funon 0 ini PGV 00. Dulu saya skripsinya juga ini Mas dan Mbak. Dulu saya bimbingannya Pak Tibio. PGV 0 ini, tetapi PGV 0 saya dulu pakai enzim ya. Jadi tikus itu dulu pas skripsi ya ahli bagaimana mengorbankan tikus ya. Kan nggak boleh kita membunuh tikus ya. Mengorbankan tikus untuk diisolasi enzim GST-nya. Glutathione S-transferase ya, itu suatu enzim yang terlibat pada metabolis fase 2 ya, fase 2 GST ya. Nah, itu kemudian kita lihat bagaimana pengaruhnya PGV0 itu kalau ditambahkan di substrat. Nah, PGV0 itu singkatan dari apa? Pentagamma funon. Kenapa itu penta? Karena di sini adalah pentanon kan, ini pentanon. Gamma itu singkatan dari Gajah Mada. Penta. Gamma itu Gajah Mada. Vo itu Vrije University. Ya, Vrije University itu di Belanda. Universitas Einstein ya, itu kan di situ ya. Vrije University di Belanda sana. Kemudian on itu karena dia mengandung gugus keton. 0 itu menunjukkan ini Mas dan Mbak. Kalau nanti siapa tahu Anda ditanya ya, kita kagak ngerti. 0 itu adalah tidak ada perubahan terhadap senyawa induknya. Senyawa induknya kan kurkumin. Kurkumin itu di sininya kan sama. Ya. Kalau kurkumin kehilangan satu gugus dimetoksi, namanya adalah dimetoksi kurkumin. Kalau itu dua-duanya hilang, di sini hilang, namanya bis dimetoksi kurkumin. Karena pentagamma funon ini gugusnya ini di dua samping ini itu dia sama ya. Ini kan senyawa simetris ya Mas dan Mbak ya. Ini karena ini dia itu sama dengan kurkumin, maka itu dia dikasih simbol 0. Jadi Anda seringkali kalau nanti Anda ditanya itu pentagamma funon itu adalah singkatan. Bukan itu nama, kalau secara kimiawinya kita harus tetap mendasarkan pada IUPAC ya, tata nama sesuai dengan IUPAC. Itu ya Mas dan Mbak, saya akhiri untuk bromometri. Sekarang kita lanjut ke metode yang lain. Oke, metode yang selanjutnya adalah metode nitrimetri. Ya, ini
Jadi Mas dan Mbak, sekali lagi saya ulangi ini kalau dalam beberapa textbook atau dalam beberapa buku nanti ini masuk pada kriteria reaksi-reaksi khusus, ya. Reaksi-reaksi khusus atau specific titration, ya, reaksi-reaksi khusus. Ya, ini termasuk reaksi khusus, ya, gitu. Kan di awal sudah saya katakan ada metode itu mendasarkan pada jenis titrasinya, ada metode yang mendasarkan pada titrasi asam basa, ya kan itu ada titrasi asam basa. Kemudian tadi ada pengendapan, ya, Argento. Relatif mudah kan Argento itu, sehingga nggak usah saya review kembali di sini. Argento itu ada metode Mohr, ada metode Volhard, ada metode Fayan, ada metode Lebih, ya. Kemudian ada kompleksometri, yaitu juga mudah, artinya mudahnya itu reaksinya itu selalu satu, ya, antara logam dengan ligan, ya. Kemudian redox selesai, kemudian ini terkait dengan reaksi khusus, ya. Reaksi khusus itu salah satunya adalah nitrimetri. Jadi nitrimetri itu disebut juga dengan reaksi. Kenapa? Karena dia menghasilkan apa yang disebut dengan garam diasonium. Jadi pada reaksi nitrimetri ini dihasilkan suatu garam diasonium. Nitrimetri. Jadi nitrimetri itu penetapan kadar nitrit ini sebenarnya yang bereaksi itu nanti adalah asam nitrit, Mas. Sebenarnya asam nitrit sebenarnya. Cuma asam nitrit itu kan asam hipotetik. Anda tahu asam hipotetik itu apa? Asam hipotetik itu adalah suatu asam yang adanya itu hanya di aras pemikiran kita. Itu namanya asam hipotetik. Seperti asam karbonat. Asam karbonat itu Anda kan nggak pernah lihat secara fisik. Cara bentuk wujud itu kan Anda nggak lihat, ya, nggak lihat. Tapi Anda harus yakini ada. Misalkan kalau Anda mengkonsumsi tablet effervescent itu kan ada natrium bikarbonat, ada asam sitratnya, kan, atau asam apapun. Ada natrium bikarbonat, ada asam, begitu ketemu media air, maka akan bereaksi kan antara natrium bikarbonat dengan suatu asam tadi, karena sudah ada di media air. Maka yang Anda lihat apa, Mas Dan? Kan gelembung-gelembung gas. Itu gas apa? CO2. Ya kan? Dari mana gas CO2 itu? Dari H2CO3. Kalau Anda punya tadi kan reaksi antara natrium bikarbonat dengan asam akan dihasilkan H2CO3, ya, akan dihasilkan H2CO3. H2CO3 ini ya, H2CO3 asam karbonat itu nanti dia akan terurai menjadi H2O sama CO2. Makanya langsung terbentuk gas langsung. Jadi Anda nggak lihat. Jadi nanti dulu saya cerita dulu. Seringkali kita itu kerjain itu sama Pak Divyo. Dulu sering kerjain. Anda tahu Pak asam nitrit? Ada Pak. Iya, itu tanya Pak Abdul itu. Itu Pak Abdul yang punya asam nitrit. Biasanya datang ke saya. Pak, mau cari asam nitrit untuk apa? Titrasi nitrimetri. Mbak, asam nitrit itu asam hipotetik, Mbak. Anda cari di ujung dunia ya nggak ada. Asam nitrit itu ya, asam nitrit rumusnya itu apa? HNO2, asam nitrit. Kalau asam nitrat ada, kalau asam nitrat ada HNO3. Dulu lucu-lucu. Dulu sering itu kerjani karena dulu enggak dulu kan masih zamannya apa ya, waktu itu banyak itu ya. Sekarang tuh mahasiswa ya sibuk, banyak kegiatan. Kita sempat tes itu, saya itu sering tes dengan Pak Tibio, dengan guru-guru saya itu. Yo tes betul Mbak, mau praktikum ya tes. Saya harus ditanya dulu kita ya fasih membuat bagaimana membuat HCl gitu di sini. Gitu. HCl itu kan ada yang 35%, 37%. Persen HCl itu apa, Mas? Karena itu cair,
Kan kita kira persen HCl itu ya B per V. Begitu. Enggak, kita harus tahu bahwa kalau tidak dinyatakan lain, persen itu berarti persen B per BB. Sehingga kalau kita mau membuat larutan HCl, ya harus kita tahu dulu biji. Biji HCl itu 1,19 gram per mililiter. Jadi gram per mililiter. Gram per mililiter kita ubah menjadi gram per liter. Gram per liter kita ubah menjadi mol. Gram dibagi dengan berat molekul kan menjadi mol. Mol per liter berarti kan molar. Itu dulu diajari gitu. Molar dikalikan valensi kan menjadi normal. Sehingga kita bisa menghitung kalau HCl sekian persen itu berapa normal. H2SO4 98% itu berapa normal. Jadi kita membuat HCl 0,1 N itu ya dari tadi rumusnya pakai V1N1 V2N2 ya seperti itu. Dari dulu ya orang-orang dulu lah ya ini. Nah, sekarang mahasiswa kok mempertanyakan itu kenapa kalau membuat HCl 0,1 N kok diambil sekian mililiter? Wah, itu sudah menjadi dongeng itu kalau sekarang mahasiswa kok tanya gitu. Ya, sudah menjadi cerita kuno, itu orang kuno itu. Tapi itu penting bagaimana berpikir. Dulu diajari segitu ya. Termasuk gini, kalau ini saya tahu ini dari almarhum Profesor Umar Yeni, itu orang pintar sekali. Pak Umar Yeni suatu saat di sekolah ngajar organik cerita, ini adalah namanya asam hipotetik. Oh itu ya, itu asam hipotetik itu, ini terus terang saya dari Pak Umar, bukan dari almarhum Pak Umar, bukan dari baca buku ya, tapi dari Pak Umar. Ya betul, karena kita kan nggak pernah lihat asam karbonat, kemudian asam nitrit. Jadi asam nitrit itu, Pak Umar itu almarhum, terus pintar sekali beliau dulu, ketua LIPI ya, ketua LIPI. Saya pernah dikasih buku beliau, kasih tanda tangan beliau. Itu tanggalnya persis ketika beliau itu tanggal 25 atau 27 Januari, lupa saya. Tapi persis, jadi catatan yang ada di buku saya itu, karena kasih tanda tangan beliau, itu persis dengan tanggal beliau situ. Karena begitu beliau situ itu saya lihat bukunya itu, oh ternyata sama dengan yang dulu catatan dikasih ke buku saya. Jadi kalau saya mau kasih sesuatu tak kasih tanggalan buku nanti mikir. Itu ya, itu Pak Umar ini. Oke Mas Dembak. Jadi sekali lagi yang bereaksi itu adalah apa? Asam nitrit. Cuma karena asam nitrit itu asam hipotetik, asam yang apa yang kita tidak tahu, tidak lihat secara fisik, tapi kita yakini ada ya asam hipotetik, maka nanti pada saat titrasi itu yang digunakan untuk mentitrasi adalah natrium nitrit ya, natrium nitrit. Nah, natrium nitrit ya begitu nanti di bawah lah di Erlenmeyernya, jadi ini ya nanti di Erlenmeyernya kalau Anda punya sampel ya, sampel Anda masukkan di sini ya, ini sampel di sini, maka di sini harus ada HCl pekat, HCl-nya harus pekat. Kalau ada HCl pekat, kemudian dia di sini ada apa Mas dan Mbak, NaNO2, kemudian dia ketemu dengan HCl pekat, maka dia akan dihasilkan asam nitrit. Ya, akan dihasilkan apa? Asam nitrit. Karena apa? Ada natrium nitrit ketemu dengan HCl akan menghasilkan apa? Asam nitrit. Nah, asam nitrit inilah yang nanti akan bereaksi dengan sampel kita. Asam nitrit inilah yang nanti akan bereaksi dengan analit kita untuk menghasilkan garam diazonium. Ya. Makanya reaksinya disebut dengan reaksi diazotasi. Karena apa? Karena senyawa yang dihasilkan adalah garam diazonium. Ya, oke. Apa namanya metode ini digunakan untuk secara kuantitatif untuk senyawa-senyawa yang mempunyai amin aromatis primer. Pokoknya disingkat AAP ya. AAP itu amin aromatis primer. Amin aromatis primer itu seperti ini Mas Denda. Kalau Anda misalkan punya ini benzen ya, yang obat-obat yang terkenal itu punya ini nanti adalah sulfanilam, apa obat-obat golongan sulfa ya, itu ya seperti ini. Ini namanya
amin aromatis primer. Ini kan amin, ini kan aromatis, ya. Kemudian ini kan posisinya dia primer, kan NH 2. Kalau NH kan sekunder. Nanti ada obat-obat yang mempunyai amida sekunder, misalkan paracetamol, supaya bisa ya nanti harus dihidrolisis dulu, ya. Jadi sekali lagi bahwa nitrimetri itu adalah penetapan kadar yang mendasarkan pada reaksi diazotasi. Reaksi diazotasi itu apa? Reaksi antara amin aromatis primer dengan natrium nitrit dalam suasana asam. Ingat ya, reaksi antara amin aromatis primer dengan natrium nitrit dalam suasana asam. Ya ini reaksinya. Kalau saya punya natrium nitrit, kemudian dia di Erlenmeyer ketemu dengan HCl, maka akan dihasilkan dengan asam nitrit. Asam nitrit itu dia ada yang menuliskan HONO karena dia langsung terurai menjadi HO dan NO. Ya, HONO. Ini kan ini. Nah, kemudian asam nitrit ini Mas dan Mbak, dia akan bereaksi dengan amin aromatis primer, ini namanya amin aromatis primer, kemudian akan dihasilkan garam diazonium. Catatan menariknya kalau Anda baca di farmakope, molaritas dinyatakan dengan molaritas. Nah, ini yang saya dapat dari Pak Dibyo, bukan saya baca sendiri ya. Ini dari Pak Dibyo. Kenapa itu farmakope Indonesia kok dalam bentuk molar, Mas, tidak dalam bentuk normal? Padahal kalau alkalimetri, asidimetri, redox itu kan pakai normal ya, HCl sekian N gitu. Karena apa? Karena Pak Dibyo ya, dan ya betul ya saya ingat Pak Dibyo. Dalam reaksi nitrimetri itu satu molekul amin aromatis primer itu setara dengan satu molekul asam nitrit. Artinya reaksinya selalu 1:1. Kalau reaksinya 1:1, maka valensinya 1. Lah kalau valensinya itu 1, maka normalitasnya itu kan sama dengan molaritas. Sehingga Anda boleh menyebut dengan menggunakan normalitas ataupun dengan menggunakan molaritas. Nah, makanya di Farmakope Indonesia itu istilahnya molaritas. Oh, 1 mililiter natrium nitrit 0,1 m setara dengan sekian miligram misalkan sulfanilamid, misalkan sulfamirazin, sulfamidatin dan sebagainya. Ya, gitu. Ini sekali lagi, dan reaksi ini Mas dan Mbak itu reaksinya adalah reaksi bimolekuler, bukan reaksi ionik. Makanya disebut dengan reaksi khusus. Karena reaksinya itu adalah reaksi bimolekuler. Dan reaksi bimolekuler itu lambat dibanding dengan reaksi ionik misalkan, atau dibanding dengan reaksi redox misalkan. Maka karena dia reaksinya itu lambat, bimolekuler, maka nanti kalau titrasi itu pelan-pelan. Sebagai guidance ya, sebagai panduan itu biasanya kecepatan titrasinya itu adalah antara 5 kurang lebih 5 ml per menit lah. Jadi itu kan pelan-pelan ya, jadi pelan-pelan. Jangan langsung gitu ya seperti di jalan tol, jangan. Karena ini reaksinya adalah reaksi bimolekuler. Di titrasinya dulu ya. Ini juga kalau nanti Anda baca di farmakope itu juga harus di larutan dingin ya, di larutan dingin. Jadi dulu suhunya sekitar 15 derajat Celcius. Jadi dulu pas praktikum itu ya dalam baskom gitu. Jadi larutannya itu ditaruh di dalam baskom. Tahu baskom ada ya? Baskom lah untuk diisi dengan air es gitu, kemudian dititrasi. Tapi ada buku ya yang mengatakan gitu. Itu bisa diganti dengan penggunaan KBR. Sehingga seringkali nggak apa-apa itu tidak dilakukan di dalam suasana dingin, tetapi itu diganti dengan KBR. Artinya di dalam Erlenmeyernya itu ditambah dengan KBR. 1 gram KBR itu bisa untuk mengkatalisis reaksi, mempercepat reaksi untuk 200 ml ya, untuk 200 ml. Kalau ini bacaan saya. Jadi 1 gram KBR itu bisa untuk mengkompensasi suatu reaksi ya, itu 200 ml ya.
Tapi Anda jangan tanya, jangan lupa saya itu di buku apa. Tapi yang jelas itu saya hasil dari bacaan saya di salah satu textbook tentang nitrimetri. Ya gitu. Nah, oleh karena itu Mas dan Mbak, kalau nanti Anda lihat ya bahwa titrasi untuk tipikal nitrimetri itu ada yang titrasinya langsung. Titrasi langsung itu apa? Artinya sampel itu langsung bisa dititrasi. Ini berlaku untuk senyawa-senyawa yang mempunyai gugus amin aromatis primer. Jadi kalau dia mempunyai amin aromatis primer, maka itu bisa langsung. Tetapi ada beberapa obat yang dia itu tidak mempunyai amin aromatis primer. Contohnya ini contoh amin aromatis primer, ya. Ini asam sulfanilat. Asam sulfanilat. Cuma karena asam sulfanilat itu dia susah larut di dalam air, maka ditambah dengan natrium bikarbonat. Supaya apa? Supaya ingat natrium bikarbonat ini kan basa ya. Kalau ada asam basa, nanti dia akan menjadi garam. Dan semua garam itu pasti larut di dalam air. Asam plus basa akan dihasilkan garam, dan itu larut di dalam air. Sehingga setelah dia larut dalam air, begitu nanti dititrasi dengan natrium nitrit, dengan adanya HCl, ya, asam kuat, maka dia akan dihasilkan suatu garam diazonium. Dia akan dihasilkan suatu garam diazonium. Ya, gitu Mas dan Mbak. Ini titrasinya langsung. Nah, indikatornya, biasanya indikator yang digunakan itu, indikatornya itu ada dua jenis. Ada indikator dalam dan ada indikator luar. Kalau indikator dalam itu campuran dari tropiolin OO dan metilin biru. Tropiolin OO, metilin biru. Tropiolin OO itu warnanya merah, kemudian metilin biru itu warnanya biru. Merah sama biru ketemu warnanya apa Mas Mbak? Ungu, ya kan? Merah sama biru itu warnanya kan ungu. Terus setelah itu kalau nanti Anda titrasi, kemudian ada kelebihan asam nitrit. Karena asam nitrit itu adalah oksidator, maka asam nitrit akan merusak tropiolin OO. Jadi tropiolin OO-nya itu rusak. Karena tropiolin OO-nya itu rusak, berarti warna merah kan hilang. Berarti kan akan kembali lagi ke biru. Tapi ya tidak selalu biru, ada biru kehijauan, ada cenderung ke hijau. Yang penting warna ungunya itu berubah. Ya, warna ungunya itu berubah. Ini kalau indikator dalam. Kalau indikator luar itu pakai pasta kanji iodida. Jadi bisa kertas dulu. Kalau praktikum ya pakai kertas saring itu. Kertas saring itu kita celupkan ke apa Mas Demba? Larut pasta kanji iodida. Jadi di situ campuran antara amilum dengan Ki, antara amilum dengan Ki. Lah nanti kalau jadi kita nanti pakai pengaduk gelas itu kita celupkan ke Erlenmeyer. Kalau nanti ada kelebihan asam nitrit, maka asam nitrit itu akan mengoksidasi Ki menjadi I2. Lah I2 itu begitu dia ketemu dengan kanji, makanya namanya pasta kanji iodida. I2 ketemu dengan kanji maka akan berwarna biru. Lah tapi ini kan kalau indikator luar, ini problemnya kalau Anda nanti tidak tepat memilih waktu untuk mengecek titik akhir titrasi, maka nanti kan ada potensi analit kita itu juga terikut di cairan yang nanti akan kita teteskan atau yang kita teteskan. Itu kelemahan yang pertama untuk indikator luar. Kelemahan kedua adalah kalau Anda nggak terbiasa, nanti itu juga akan terbentuk warna biru juga kalau itu agak lama. Kenapa? Karena dia teroksidasi oleh udara. Bagaimanapun kalau dia basah, ada asamnya, kemudian di situ ada O2, O2 juga akan bisa mengoksidasi Ki. Ingat ya, Ki itu adalah reduktor kuat. O2 akan mengoksidasi Ki, dihasilkan I2, kemudian ketemu dengan pasta kanji, maka jadilah itu biru. Tapi itu kan setelah waktu, lah itu belum titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu begitu Anda teteskan terus terbentuk warna biru karena di situ ada asam
nitrit, kelebihan asam nitrit ya. Itu indikatornya Mas Dan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Dasarnya adalah reaksi diazotasi, reaksi antara apa? Asam nitrit dengan amin aromatis primer untuk menghasilkan garam diazonium. Asam nitrit ini asam hipotetik yang dihasilkan dari natrium nitrit ketemu dengan HCl, ya kan? Reaksinya adalah reaksi bimolekuler, maka harus pelan-pelan. Nah, dulu titrasinya kalau Anda baca buku itu harus dalam keadaan dingin. Ya. Tetapi itu di beberapa literatur dikatakan bisa dikompensasi dengan menggunakan KBR. Makanya Anda bisa mengganti dengan menggunakan ditambah dengan KBR ya. Ini untuk mengkatalisis. Oke ya, kemudian sebagai indikator itu ada dua jenis, ada indikator dalam tropilin OO dan metilin biru, dan indikator luar itu dengan pasta kanji iodida. Mekanismenya tadi sudah saya jelaskan. Nah, tipikal analisis nitrimetri itu ada yang titrasi langsung ya, titrasi langsung itu tanpa dilakukan suatu perlakuan tertentu ya. Nah, seperti ini asam sulfanilat ini karena dia berupa amin aromatis primer ya, nggak usah diapa-apakan sudah membentuk amin aromatis primer. Nah, berbeda kalau ini Mas dan Mbak, misalkan Anda punya suksinil sulfatiazol. Suksinil sulfatiazol ini kan amin, ini di sini kan ada amin. Tapi aminnya kalau dalam hal ini amida ya karena terkait dengan gugus karbonil. Tapi ini bentuk amin di sini NH-nya kan dia sekunder. Maka harus dihidrolisis lebih dahulu, ya. Maka kalau dihidrolisis lebih dahulu maka akan dihasilkan asam suksinat dan sulfatiazol. Ya, sulfatiazol ini dia sudah bentuk apa? Amin aromatis primer, ya kan? Nah, terus sulfatiazol ini dia begitu dititrasi dengan NaNO2 dalam suasana asam, Anda berarti bereaksi dengan asam nitrit, maka akan dihasilkan suatu garam diazonium. Ya, ini harus dilakukan hidrolisis dulu. Artinya ini dia tidak langsung titrasinya, tapi harus dilakukan hidrolisis lebih dahulu, ya gitu. Kemudian yang selanjutnya ini juga kalau Anda dulu dipraktikumkan, ini pas saya praktikum analisis obat, dulu ada mata kuliah pas saya ya, itu analisis obat. Gurunya itu pas saya adalah Pak Dibyo sama Profesor Sujedi. Anda mungkin enggak. Ini kan semester ya, mungkin Pak Jadi itu sudah purna tahun 2017. Nah, berarti Anda enggak, mungkin Anda enggak ketemu, kalau Pak Dibyo kan masih ya, Pak Jadi. Jadi gurunya dulu Prof Dibyo sama Prof Jadi itu pas saya itu dulu dipraktikumkan ini. Nah ini paracetamol pakai nitrimetri. Oh, bisa, tetapi harus apa? Dihidrolisis lebih dahulu. Jadi paracetamol harus dihidrolisis lebih dahulu. Ya ini Pak. Kemudian Mas dan Mbak yang terakhir ini adalah kloramfenikol. Oh, ini dulu sama, ini juga dipraktikumkan untuk memberikan pemahaman ke mahasiswa. Berpikirnya gini, oh kloramfenikol itu kan dia mempunyai nitroaromatis. Ini kan nitroaromatis Mas dan Mbak. Ya, nitroaromatis. Nitroaromatis itu ya dulu dipraktikumkan dulu pas analisis obat itu. Kalau kita punya nitroaromatis kemudian kita reduksinya pakai apa? Seng dan HCl. Kalau kita punya seng dan HCl maka akan dihasilkan H2 kan, ZnCl2 plus H2. Nah, H2 inilah nanti yang akan mereduksi yang semula NO2 menjadi NH2. Kalau dia sudah menjadi NH2, maka dia akan menjadi amin aromatis primer. Nah, kalau dia sudah menjadi amin aromatis primer, maka bisa dilakukan analisis secara nitrimetri. Ya. Itu ya Mas dan Mbak ya, dua topik tentang titrasi yang perlu kita kuasai karena secara detail ya, tentunya ini karena ini pembelajaran lanjut, maka yang detail-detail itu harus kita ketahui ya. Dan juga seperti pembelajaran orang dewasa lah. Jadi tahu reaksinya seperti ini, maka valensinya sekian, sehingga rumusnya seperti ini.
Itu ya Mas dan Mbak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.